share here? Yeah, that's the thing about the city. You don't realize it. Hey, who are you? I'm Doolittle. Yeah, well, get out of here. Halo teman-teman Povi, apa kabarnya nih? Saya harap selalu sehat ya dan selalu membagikan semangat positif kepada orang-orang di sekitar kalian. Oh ya, saya mau tanya, kalau kalian diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang, bagaimana perasaan kalian? Kalau saya mah seneng banget. Nah, ini nih yang terjadi dengan tokoh utama di film Dr. Dolittle. Film ini bercerita tentang seorang dokter yang punya kemampuan bisa berkomunikasi dengan segala jenis hewan. Kowe langsung aja nonton alur ceritanya, tapi tunggu dulu mau ingetin kalau video ini full spoiler loh. Jadi bagi yang belum nonton filmnya mendingan cari dan nonton dulu filmnya. Tapi kalau kalian gak masalah dengan yang namanya spoiler yang gak lengkap ini, silakan lanjutin aja videonya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe. Kowe Markinton. Film diawali dengan menunjukkan seorang anak kecil bernama John, bukan John IQ7, tapi John Dolittle. Dia memiliki kemampuan unik yaitu bisa berkomunikasi dua arah dengan binatang. Salah satu binatang yang selalu menjadi teman ngobrolnya yaitu anjing peliharaannya. Kemampuannya itu membuat John belajar hal-hal yang sering dilakukan oleh para binatang dan kemudian dia lakukan juga kepada manusia. Misalnya seperti kebiasaan anjing untuk mencium bokong jika bertemu dengan anjing lain. Ayah John melihat kalau kemampuannya itu sebagai keanehan. Hingga pada suatu waktu si ayah menganggap kemampuan John tersebut adalah akibat kesurupan dan kemudian si ayah memanggil seorang pendeta untuk mengusir hantu dari dalam diri John. Akhirnya si ayah memutuskan juga untuk memisahkan John dengan peliharaannya. Nah, semua yang dilakukan si ayah itu adalah agar si John bisa memiliki teman yang nyata, atau maksudnya mungkin teman-teman manusia. Semenjak itu John tidak berbicara lagi dengan binatang dan dia bertumbuh menjadi pria yang normal. Lalu lama-kelamaan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan binatang juga hilang. 30 tahun berlalu dan John sudah memiliki keluarga. Istrinya bernama Lisa, anak pertamanya bernama Cheris, dan anak keduanya bernama Maya. John sangat berbeda dengan dirinya yang dulu. Dia sangat tidak suka dan tidak peduli dengan binatang di sekitarnya. Contohnya, John tidak peduli dengan marmut yang dipelihara oleh anak bungsunya Maya. John menjadi sangat mirip dengan ayahnya, di mana John ingin agar anak-anaknya memiliki teman-teman yang nyata, bukan sibuk sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang dia rasa tidak penting. Ini terlihat saat John memaksa Maya agar ikut dengan perkemahan sekolahnya, ketimbang di rumah melakukan eksperimen dengan telur besar yang ditemukan Maya. Kemudian scene berganti ke rumah sakit, tempat John bekerja sebagai dokter. Di sana dia bertemu dengan dokter-dokter lain yang merupakan teman-teman seperjuangannya saat John memulai membuka rumah sakit tempat kerjanya itu. Dan sekarang rumah sakit itu telah ramai dan rencananya mereka akan menjualnya kepada perusahaan yang bernama Calnet dengan harga yang sangat tinggi. Salah satu temannya bernama Mark adalah orang yang mata duitan sehingga dia tidak peduli dengan keadaan rumah sakit itu setelah rumah sakit itu nantinya terjual. Dia hanya memikirkan uang yang sangat banyak yang akan ia dapatkan. Sedangkan teman lainnya yang bernama Jean sangat mengkhawatirkan nasib pasien-pasien langganan mereka jika seandainya rumah sakit itu berpindah tangan di bawah manajemen yang baru. Dan saat ini John masih berkeinginan yang sama dengan Mark, yaitu tetap menjual rumah sakit karena alasannya yaitu untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga John menjadi lebih baik lagi. Padahal keadaan ekonomi mereka sudah baik dan juga agar dia bisa punya waktu luang dengan keluarganya. Nah, saat kembali ke rumah, Lisa dan anak-anaknya sudah bersiap untuk berlibur di akhir pekan. Sedangkan John berencana akan menyusul mereka, karena besoknya dia harus bertemu dengan pemilik perusahaan Calnet untuk membicarakan tentang rumah sakit yang akan mereka jual. Anak bungsu John, Maya, memberitahu kalau marmutnya yang bernama Rodney telah hilang dari kandang. Dan dia meminta si ayah agar nantinya mencari Rodney lalu memasukkannya kembali ke dalam kandang. Dan mereka pun pergi berlibur. Di malam harinya saat John sedang tidur, dia terbangun karena kaget melihat Rodney si marmut naik ke badannya. Lalu John mengembalikannya kembali ke kandang dan John kembali lagi ke kasurnya. Dan pas mau tidur lagi, teleponnya berbunyi dan ternyata adalah panggilan dari rumah sakitnya. John langsung menuju ke sana untuk melihat pasiennya yang ternyata adalah pasien yang alergi dengan makanan seafood. Tapi karena sudah langganan, pasien itu hanya ingin John yang datang menyuntiknya. Tapi John sangat tidak suka dengan panggilan darurat itu yang padahal bisa saja hal itu diatasi oleh dokter lain. Lalu saat perjalanan pulang, John hampir menabrak anjing yang lewat menyeberang.
Dipikirnya anjing itu udah mati, tapi ternyata anjing itu masih bisa berdiri, lalu kemudian berjalan. Dan yang lebih anehnya, anjing itu berbicara kepada John. John merasa aneh melihat itu, tapi dia tidak terlalu mementingkan hal itu karena mungkin dia berpikir kalau dirinya sedang ngantuk, dan kemudian John melanjutkan lagi perjalanannya kembali ke rumah. Esok harinya, John, Mark, dan Jean bertemu dengan pemilik perusahaan Kelnet yang ingin membeli rumah sakit mereka dengan harga yang sangat tinggi, yaitu $4 juta. Kalau Mark setuju-setuju aja, sedangkan Jean menanyakan apakah nantinya mereka akan mengurangi staf pekerja di rumah sakit itu. Nah, saat membahas soal pertanyaan itu, John tersimpangkan dengan obrolan burung-burung di sekitarnya yang dia dengar. Dia juga mendengar obrolan tupai yang lagi rebutan makanan. Fokusnya menjadi tersimpangkan sehingga dia izin untuk meninggalkan pertemuan itu. Masih dalam kondisi kaget dengan apa yang dia alami dalam perjalanannya untuk menyusul keluarganya liburan, John kembali lagi dikagetkan dengan Rodney yang mengajaknya berbicara selama perjalanan. Hal tersebut membuat John hampir meninggalkan Rodney di tengah jalan. Tapi John kembali lagi, lalu menaruh Rodney di atas mobilnya agar fokus John tidak tersimpangkan dengan keanehan yang dia alami. Akhirnya John sampai ke tempat liburan keluarganya dan dia langsung pergi menjauhi Rodney. Niatnya untuk liburan dan menenangkan diri, tapi malam harinya dia didatangi seekor burung hantu yang meminta pertolongannya untuk mencabut ranting kayu yang tertancap pada sayap burung hantu itu. Meskipun masih merasa aneh dengan kemampuannya yang kembali lagi, John mau menolong burung hantu itu. Tapi kemudian John bertemu dengan binatang-binatang liar lainnya yang mendatangi tempat berlibur John. Dan hal itu membuat John menjadi benar-benar stres karena bisa mendengar semua pembicaraan binatang-binatang itu. John langsung memutuskan untuk kembali lagi ke kota, pergi ke rumah sakit untuk memeriksa otaknya. Lalu sampainya di rumah sakit, dia melihat lagi 2 tikus yang sedang berkelahi di tong sampah. John mendengar pembicaraan mereka dan bahkan John sempat membalas pembicaraan mereka, dan itu membuat John terlihat seperti orang aneh di mata dokter lain. Pemeriksaan sudah selesai dan hasilnya tidak ada gangguan pada otak John. Semua baik-baik saja. Yang sangat John khawatirkan adalah nantinya dia menjadi terlihat seperti orang gila yang selalu berbicara sendiri. Esok harinya John di perjalanan ingin kembali ke tempat liburan keluarganya, tapi dia secara tidak sengaja melihat seekor anjing yang sebelumnya dia tabrak sedang dalam perjalanan untuk dikandangkan di pusat pengontrol binatang jalanan yang tidak memiliki rumah. John mengikuti mobil tersebut dan kemudian meminta petugas di sana untuk memelihara anjing tanpa rumah tersebut. Tujuan John yaitu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, kenapa dia bisa mendengar dan berbicara dengan binatang-binatang. Tapi ternyata John tidak menemukan jawabannya dari anjing tersebut. Lalu kemudian John membawa anjing itu ke klinik hewan untuk menyembuhkan anjing itu dari sakitnya. Dan ada sedikit insiden yang mana termometer si dokter masuk ke dalam si anjing, sehingga si dokter harus mengeluarkan paksa termometernya secara manual, dan itu pasti sakit buat si anjing. Dari klinik, John berniat melepas si anjing lagi. Tapi pada saat John menelpon Maya, anak bungsunya, si anjing menggonggong, dan itu membuat Maya berpikir kalau John membelikan seekor anjing untuk dirinya. Maya sudah sangat senang dan John akhirnya batal untuk melepas anjing itu. Lalu John membawa anjing itu untuk diperlihatkan kepada Maya dan menamainya Lucky. Hari itu adalah hari pertama Maya untuk melakukan perkemahan selama 3 minggu, dan Lucky menjadi salah satu motivasi agar Maya mau ikut perkemahannya. Lalu scene berpindah lagi di mana burung hantu yang ditolong oleh John sebelumnya sedang memberitahu kepada banyak binatang kalau John adalah dokter yang hebat yang bisa menyembuhkan mereka. Nah, di malam itu John tidak tahu apa yang akan dialami olehnya. Ternyata banyak binatang datang ke rumah John. Mereka semua ingin konsultasi dan disembuhkan oleh John. You're not a dove or a hawk. You're a pigeon, and I'm a pigeon. She and sits I've on been that sitting on nest. it. This is the way it works. You're the person. You throw the ball. I'm the dog. I get it. Simple. John berupaya menolong mereka, bahkan John berupaya menyelamatkan harimau sirkus yang mencoba untuk bunuh diri. Harimau tersebut depresi karena selalu sakit kepala dan penglihatannya mulai berbayang. Dan John berjanji untuk menyembuhkannya. Apa yang John lakukan malam itu ternyata mengembalikan jiwa dokternya yang telah hilang, lalu kembali lagi pada dirinya. Dan membuat dia menjadi dokter sejati yang selalu tidak memikirkan keuntungan finansial saja. Hal ini dia sampaikan kepada Mark di hari esoknya.
bahwa dia telah menjadi bersemangat lagi untuk menjadi dokter yang selalu peduli terhadap pasiennya. Lalu kemudian John pergi ke tempat sirkus untuk melihat keadaan harimau sirkus itu dan berjanji untuk menyembuhkannya, mungkin dengan operasi. Sedangkan di rumah, istri John, Lisa, kaget dengan rumahnya yang telah dipenuhi oleh banyak binatang. Lisa berupaya menelpon John, tapi John sedang tidak ada di rumah sakit. Lalu kemudian John kembali lagi ke rumah sakit dan melihat di tong sampah ada tikus yang sekarat. John secara sembunyi-sembunyi membawa tikus itu masuk ke dalam ruang kerjanya dan berupaya menyembuhkannya. Lisa dan teman-teman dokter John membuka pintu ruang kerja John dan menyaksikan apa yang dilakukan John. CPR? I can't even spell it. I think my friend would rather die. He'd rather die. No tongue, Doc. False alarm. There's nothing wrong with him. He just has gas. Whoa, you're telling Esok harinya, John dibawa ke rumah sakit jiwa. Lisa tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki John sehingga dia membawanya ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi selama 10 hari. Nah, selama rehabilitasi itu, John mendapatkan beberapa tes untuk melihat apakah John benar-benar bisa berkomunikasi dengan binatang. Temannya Mark juga menjenguknya, tapi dengan niat agar John mau sehari saja datang menandatangani kontrak penjualan rumah sakitnya kepada perusahaan Calnet. Mark hanya peduli dengan uang, bukan dengan John. Lalu sampailah di saat dimana John sangat merindukan keluarganya dan sudah muak dengan kehidupannya di tempat rehabilitasi itu. Malam harinya Lucky datang mengunjungi John untuk memberitahu kabar dari harimau sirkus yang semakin hari semakin buruk. Tapi John malah menjadi marah dan menyalahkan Lucky dan binatang-binatang lain yang telah membawanya ke situasinya yang sekarang John hadapi. Esok harinya John mendatangi dokter yang menjadi pengawas tempat rehabilitasi tersebut, yang mana dokter itu adalah teman sekolah John dulu. John meminta agar hari itu dia bisa keluar dari tempat tersebut. Awalnya dokter pengawas itu tidak mengizinkannya, tapi John mengancam akan memberitahu yang lain kalau si dokter pengawas itu menyimpan rok balet. Nah, info itu dia dapatkan dari kucing peliharaan milik dokter pengawas itu. Dan akhirnya John dibebaskan dari tempat rehabilitasi dan kemudian bisa bertemu keluarganya kembali. Nah, di sini John terlihat berubah. Dia mengabaikan ocehan-ocehan dari Lucky dan Rodney. Dia bertekad ingin menunjukkan kepada orang di sekitarnya kalau dia tidak lagi berbicara dengan binatang-binatang sekitarnya. Di hari itu juga adalah hari di mana perusahaan Calnet akan mengumumkan bahwa mereka akan memegang kendali rumah sakit milik John. John dan keluarga siap untuk datang ke acara tersebut. Namun pada saat John menegur Maya untuk tidak membawa Rodney ke acara, Maya menjadi sedih dan curhat ke kakeknya kalau dia sangat senang sewaktu melihat ayahnya melakukan hal aneh berbicara dengan binatang. Maya berpikir untuk meninggalkan hobinya dan akan mulai menjadi orang yang sangat disenangi oleh John. Nah, si kakek tidak setuju dengan hal itu dan mengatakan kalau mungkin orang tualah yang harus memahami kepribadian anaknya. Nah, si John diam-diam mendengar dari luar hal itu dan tentunya dia merasa apa yang dikatakan oleh ayahnya itu benar, yaitu menjadi diri sendiri. John juga mulai percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri yang bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang. Hal itu terbukti setelah John mengantar keluarganya ke rumah sakitnya untuk acara malam itu. John segera pergi untuk menjemput harimau sirkus dan membawanya ke rumah sakitnya untuk melakukan operasi diam-diam. Pihak sirkus melihat harimaunya dibawa oleh John, lalu kemudian mereka menelpon petugas kepolisian untuk kasus pencurian itu. Lalu di rumah sakit ada insiden kecil yang membuat hidung Mark patah. Jean membawa Mark ke salah satu ruangan ronsen, tapi yang mereka temukan adalah John yang sedang meronsen harimau sirkus. Mereka lari ketakutan, tapi Mark menghentikan Jean dan mengatakan sesuatu yang mengesalkan Jean, sehingga Jean marah dan membuat Mark pingsan. Jean kembali lagi ke ruangan ronsen untuk membantu John. John tetap bertekad ingin menolong harimau sirkus itu dengan dioperasi. Agar bisa membatalkan acara pengumuman itu, John dan Jean sepakat untuk berpura-pura membawa Mark yang saat itu pingsan dan mengatakan ingin melakukan operasi pada hidung Mark yang patah. Mereka juga menyembunyikan harimau di bawah tempat tidur pasien tersebut. Tapi pemilik perusahaan Calnet tetap memaksa agar John mengumumkan kepada tamu-tamu yang datang dan juga kepada media soal kesepakatan mereka dengan pihak perusahaan Calnet. Dan saat itu si harimau sirkus melihat Rodney dan ingin memangsanya. Harimau itu kemudian keluar dan kemudian semua tamu menjadi panik ketakutan melihat harimau sirkus itu. John mulai menenangkan para tamu lalu menyampaikan keinginannya untuk melakukan operasi kepada harimau yang sedang sakit. Di luar rumah sakit, polisi-polisi yang menerima laporan pencurian harimau mendatangi rumah sakit John. Dan mereka kaget karena melihat banyak binatang-binatang yang mengelilingi rumah sakit John. Di dalam, John ditemani Jean akan memulai operasinya. John memulainya dengan suntikan bius lokal.
Lisa yang berdiri di luar masih berpikir kalau John mengalami gangguan jiwa, tapi ayah John menenangkan Lisa dengan mengatakan faktanya kalau John memang bisa berbicara dengan binatang sejak dia masih kecil. Mendengar hal itu, Lisa menjadi berubah pikiran tentang suaminya, lalu kemudian memutuskan untuk membantu John menjalankan operasinya. Harimau sirkus itu mengatakan kepada John kalau dia takut. John memberitahu kepada Lisa soal itu, dan kemudian Lisa mencoba menenangkan harimau itu dengan memegang tangannya. Sempat ada tantangan, namun akhirnya operasi berhasil. Semua yang menyaksikan sangat senang dengan hasil operasinya. Si harimau tidak lagi merasakan sakit di kepalanya. Di saat-saat bahagia itu, pemilik Kalnet masuk dan berpikir kalau dia mendapatkan rumah sakit serta dokter-dokter yang hebat seperti John. Tapi John mengubah pikirannya untuk membatalkan penjualan rumah sakit itu. Pengusaha itu dan juga Mark hanya mendapatkan kotoran burung merpati saja dari rumah sakit itu. Lalu film diakhiri dengan menunjukkan telur eksperimen milik Maya yang mulai menetas. Dan ternyata itu adalah telur aligator. Lalu film pun berakhir. Film yang sangat bagus dan banyak pesan moralnya. Dan bagi Povi, berbicara dengan binatang bukanlah hal yang aneh. Bahkan sekarang banyak orang yang melakukannya dengan binatang peliharaan mereka. Berbicara dengan binatang peliharaan adalah cara kita bisa menunjukkan rasa sayang kita, emosi kita, kepedulian kita, dan banyak hal kepada mereka yang juga bisa mendukung kehidupan mereka. Bagaimana dengan kalian? Pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Komen ya di bawah. Terima kasih dan bye.